Silakan Pendeta Dwi. Baik, selamat malam saudara dan saudari yang terkasih. Pada saat ini kita kembali berjumpa dengan diskusi sekolah sahabat bersama-sama dengan konsep. Dan untuk memulai diskusi kita pada saat ini dengan judul Berjuang Sekuat Tenaga yang akan dibawakan oleh Pendeta Adrian Donesi. Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami telah siap untuk mengadakan diskusi sekolah sahabat dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan menuntun kami dan berkati kami, supaya kami dapat belajar sesuai dengan kehendak Tuhan, kemudian dapat melakukannya oleh karena pertolongan Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk Pendeta Adrian Donesi, supaya dapat menyampaikan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kita akan membahas terlebih dahulu. Pendahuluan akan disampaikan oleh Pendeta Adrian Donesi. Setelah itu kita akan berdiskusi. Jadi apabila para sahabat-sahabat konsep memiliki pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom chat di Zoom ini maupun di Facebook. Terima kasih. Biarlah kita perhatikan pendahuluan yang akan dibawakan oleh Pendeta Adrian Donesi. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua dalam acara diskusi sekolah sahabat. Pada saat ini sebenarnya jadwal dari Pendeta Maro. Saya tidak tahu Pendeta Maro bisa untuk membawakan pelajaran. Ya, sinyal udah lumayan. Oke, silakan langsung di share screen Pendeta Maro. Oke, sebentar ya. Mana? Ya, kebetulan. Mana? Sorry. Silakan Pendeta Maro. Oke, maaf ada gangguan. Baiklah, kita bersyukur pada Tuhan oleh karena kita bertemu kembali pada malam hari ini. Kita dapat belajar dengan firman Tuhan dari satu pelajaran yang penting yang akan kita bahas bersama-sama. Kita sudah masuki pada pelajaran yang ke-6 dengan judul yaitu berjuang dengan sekuat tenaga. Ya. Pelajaran yang ke-6 belajar dengan sekuat tenaga. Ayat intinya diambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 29. Bunyinya demikian. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sudah lewati pelajaran yang kelima, yaitu judul yang terakhir adalah sangat panas, dan kita akan masuki di pelajaran yang ke-6, yaitu bagian yang paling penting bagi kita untuk mencoba untuk mengambil bagian secara manusiawi. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan juga tidak bisa bekerja kalau kita tidak izinkan Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Baik, bagi pendahuluan, dalam sebuah acara talk show diperlihatkan wanita dan pria
dengan pengalaman pahit pembunuhan seorang anak. Kepahitan itu hilang atas keputusan pribadi. Wanita itu terus mengalami kepahitan karena belum bisa mengampuni meski 20 tahun berlalu. Sedangkan si pria, dia dapat mengampuni meski peristiwa itu hanya beberapa tahun lalu. Lalu seorang pembawa acara itu bertanya, kenapa kok bisa Bapak mengampuni? Lalu pria itu mengatakan, ia bisa mengampuni karena Allah telah mengubah lukanya. Nah, kita melihat di sini ada dua pengalaman yang sama, tetapi bisa berbeda hasilnya ketika mereka memiliki respon yang berbeda terhadap pengalaman pahit itu. Ketika hati diberikan pada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan mau untuk mengampuni, maka luka itu dapat diobati. Nah, mungkin saja ini bisa terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin saja kita pun bisa seperti wanita itu, sulit untuk mengampuni. Meskipun sudah lama, tapi tetap belum bisa mengampuni. Pelajaran di hari Minggu, kita belajar tentang roh kebenaran dalam Yohanes 16 ayat 5-16. Ketika kita melihat bagaimana doa, mungkin kita berdoa, kita meminta berdoa agar kita berubah menjadi pribadi yang baik. Tapi semakin kita berdoa dan terus berdoa, tampaknya tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah Tuhan itu tidak memiliki kuasa? Apakah doa saya itu ada sesuatu yang perlu dirubah? Hal yang paling penting di sini kita melihat bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk merubah manusia. Tetapi itu tidak akan terjadi bila manusia itu tidak membuat pilihan untuk berubah dan menyambut kuasa ilahi yang telah diberikan cuma-cuma. Intinya di sini adalah kuasa Tuhan itu siap untuk bekerja dalam hati kita. Tapi tidak akan bisa bekerja kalau kita tidak membuka hati, mengizinkan kuasa Roh Kudus Tuhan itu masuk ke dalam hati kita dan mengubah diri kita. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruhan kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata dalam dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang ada di dengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Seperti bagaimana kita lihat Yesus sendiri, dia berdoa dan mengizinkan kuasa Roh Kudus Tuhan berkuasa dalam dirinya. Dan inilah yang harusnya kita tiru agar kita dapat mengalami perubahan oleh karena Roh Kudus itu masuk dan bekerja di dalam diri kita. Karena kuasa Roh Kudus itu sangat penting sekali untuk bekerja dalam diri kita, untuk menginsafkan, untuk menimpin kita dalam kebenaran, dan untuk kita berjalan dalam terang Tuhan. Perubahan itu haruslah datang dari keinginan kita pribadi. Tuhan tidak pernah dan tidak mau untuk memaksa. Meskipun dia berusaha untuk merubah pikiran manusia sedikit saja atau sekecil apapun itu, Tuhan tidak akan mau. Karena ketika Tuhan memaksa untuk merubah hati manusia, maka kuasa manusia itu untuk memilih hilang dalam dirinya. Seperti sama juga ketika di Taman Eden. Tuhan tidak memaksa Adam dan Hawa. Seperti juga di surga, Tuhan tidak pernah memaksa Lucifer untuk bertobat. Semuanya itu Tuhan berikan hak pilihan untuk bertobat, menerima kuasa Roh Kudus Tuhan, dan lain sebagainya. Pelajaran berikutnya, kombinasi ilahi manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia secara jasmani, kita tentu membutuhkan usaha. Itu diawali dengan bangun tidur, serta usaha menggunakan waktu, dan bekerja sekuat tenaga kita. Untuk memenuhi yang namanya kebutuhan jasmani. Nah, sama halnya dengan kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani juga kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Nah, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 28-29, pekerjaan memberitakan Injil itu
berusaha bekerja dengan sekuat tenaga dengan kuasa ilahi. Ketika usaha manusia lalu ditambah dengan kuasa Allah, maka hasilnya akan luar biasa. Nah, kata kerja yang di sini berarti menjadi lemah, bekerja sampai kelelahan. Kata ini terutama untuk atlet saat mereka berlari. Selanjutnya perjuangan. Bekerja keras sama hubungannya dengan mengembangkan karakter Kristus. Ya, kita perlu untuk berusaha keras agar perubahan terjadi dalam hidup kita. Ya, kita tidak berhenti. Ya, seorang atlet dia harus memiliki latihan yang cukup, ya, agar dia bisa melewati tantangan. Begitu juga dengan kita. Kita harus terus berusaha dan terus berlatih, ya, mengubah karakter kita setiap hari. Namun tampaknya sering sekali ya, menginginkan hanya dengan sedikit usaha saja. Kita tidak mengkerahkan, tidak mengupayakan sekuat tenaga kita ya, untuk ya, mendapatkan kuasa ilahi dan usaha manusia agar kita bisa mengalami perubahan. Nah, cara pikir yang begini sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Mereka beranggapan bahwa Roh Kudus akan turun dengan kekuatan supranatural itu yang menakjubkan, maka kekuasaan yang besar akan terjadi. Jadi tidak perlu usaha yang luar biasa, cukup dengan mengandalkan kuasa Roh Tuhan. Nah, inilah salah satu pemahaman yang salah saat ini. Tuhan menjanjikan Roh Kudus, tapi Tuhan pun ingin agar kita tetap berusaha sekuat tenaga kita. Pelajaran berikutnya, kemauan yang tetap disiplin. Dalam 1 Petrus 1 ayat 13, nah, di dalam kehidupan manusia itu, musuh terbesar dalam dirinya adalah perasaannya sendiri. Nah, ketika kita mendengar musik, ya, menggunakan indera pendengar, lalu kita melihat gambar atau menonton, nah, yang kita lihat itu, yang kita dengar itu akan mempengaruhi perasaan kita atau memicu emosi kita. Nah, kadang-kadang kita melibatkan perasaan untuk mengambil keputusan. Sekalipun itu tentu adalah penting, tapi tidak semua menggunakan perasaan itu benar, ya. Karena apa? Perasaan bisa berubah-ubah, ya. Sebabnya ya, bagi kita yang ingin mengambil keputusan, tidaklah baik kalau kita hanya mengandalkan perasaan tanpa menggunakan nalar kita. Nah, contoh-contoh yang di dalam Alkitab, ya, kita lihat dalam peristiwa jatuh manusia dalam dosa, seperti Hawa, ya, ketika dia melihat buah yang larang itu, yang sedang kelihatannya, ya, ada terbawa perasaan dalam diri Hawa ingin memakannya, ya. Dan kita tahu ceritanya, Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia terbawa oleh perasaan. Raja Daud, dia pun ketika melihat Batsyeba mati dan menginginkannya, ya, ada timbul rasa ingin yang muncul dari perasaan, ya. Kefas, ya, dia makan dengan orang yang tidak bersunat. Ya. Contoh-contoh ini, ya, dituliskan agar menjadi pelajaran penting kepada kita, agar kita tidak jatuh dalam keputusan yang salah oleh karena kita hanya mengandalkan perasaan dalam mengambil keputusan. Nah, Rasul Paulus katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dikaruniakan kepadamu waktu pernyataan Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus menekankan agar kita menyiapkan akal budi kita dan meletakkan pengharapan kita untuk, ya, mengambil sebuah keputusan yang akan kita ambil. Nah, komitmen yang radikal. Dalam Matius 5 ayat 29 sampai 30. Nah, ada cerita menarik di sini ketika Yesus menyampaikan sesuatu hal yang radikal yang mungkin saja orang yang mendengar pada saat itu terheran-heran dan menganggap bahwa Yesus mengajarkan hal yang buruk. Ya. Tindakan radikal diperlihatkan bukan karena Allah telah menjadikan kehidupan Kristen itu sulit, tetapi karena kita dan budaya telah menyimpang jauh dari rencana Allah bagi manusia. Bagaimana manusia dapat pergi begitu jauh dari Allah?
Nah, dalam Matius 5 ayat 29-30, Yesus memanggil umatnya untuk melakukan hal yang sangat radikal. Nah, kalau kita baca di sini, ya, disampaikan di sana, jika matamu jahat, jika oleh karena matamu engkau berdosa, Yesus katakan cungkilah. Lebih baik engkau tidak memiliki mata daripada seluruh tubuhmu harus binasa. Jika oleh karena tanganmu ini engkau berbuat dosa, potonglah tanganmu itu. Lebih baik engkau tidak memiliki tangan daripada engkau binasa oleh karena seluruh tubuh. Begitu sangat radikal Yesus katakan. Semakin sering kita membuat pilihan yang benar, semakin kuatlah kita dalam melawan pencobaan dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, Allah menarik perhatian kita kepada panggilan untuk membuat keputusan radikal, untuk kembali ke rencana Bapa, agar kita tidak binasa oleh karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Baik, dalam pendalaman, ya saya tetap saja supaya kita tidak sewaktu. Kemauan ini, sebuah kutipan dituliskan di Ellen G. White, kemauan ini yang membentuk faktor sangat penting dalam karakter manusia. Pada saat kejatuhan sudah diberikan dalam kendali iblis. Dan sejak saat itu, dia telah bekerja dalam diri manusia untuk keinginan dan kesenangan sendiri, namun itu untuk kehancuran total dan kesengsaraan manusia. Ya, dengan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya, segala pergumulan kita, segala beban yang kita alami, disitulah kita terlihat bahwa kita itu membutuhkan kuasa Tuhan, sehingga kita pun dapat berusaha dengan sekuat tenaga dalam, ya, melewati cawan lebur yang Tuhan berikan. Ketika kita beranggapan kita mampu dengan kekuatan kita sendiri, maka seringkali kita beranggapan tidak membutuhkan kuasa Tuhan. Orang-orang yang lemahlah saja yang membutuhkan kuasa dari Tuhan. Sebagai kesimpulan pada pelajaran kita sepanjang minggu ini, saya berikan beberapa poin penting. Yang pertama, perubahan rohani hanya dapat dilakukan oleh karena penyerahan kepada Roh Kudus Tuhan. Ini menyangkut kebebasan memilih. Poin yang kedua, di pihak Allah mengirimkan kuasanya untuk menolong melawan penderitaan, dan di pihak manusia juga harus, ya, melakukan kombinasi, ya, dengan kuasa ilahi. Agar dapat, poin ketiga, agar dapat dibentuk dalam cawan lebur Allah, haruslah memiliki komitmen radikal, ya, sambil bertekun dalam doa dan kesungguh-sungguhan dalam doa kita. Kira-kira inilah ringkasan penjelasan sahabat yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Marupapa Sitorus yang sudah menyampaikan pendahuluan, dan kita akan memasuki diskusi pada malam hari ini. Saya akan membuka dengan pertanyaan untuk mempertegas apa yang disampaikan oleh pendeta, dan juga bagi saudara dan saudari, apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom chat ataupun ditulis di kolom komen di Facebook. Baik, pertanyaan mungkin pertama ke Pendeta Marupapa Sitorus. Tadi disampaikan bahwa ada sebuah ilustrasi dua contoh manusia. Yang satu dia cepat sekali dia mengampuni yang mengalami kasus pembunuhan, ya. Tetapi ada satu yang sampai 20 tahun, artinya menunggu bahwa mungkin dia sudah lupa atau menunggu sudah keadaan menjadi berbeda, baru dia bisa mengampuni. Menggambarkan dua tipe manusia yang berbeda mengalami pertumbuhan ataupun perubahan setelah dia menerima firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Pendeta, jadi apa sebenarnya yang membuat ini bisa manusia itu bisa berubah dengan seperti itu, cepat, ya, dan dia bisa cepat mengampuni, memiliki pertumbuhan karakter yang cepat begitu baik, tapi ada juga yang pertumbuhannya lambat, kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi ini,
Ya, silakan Pendeta Maru Papitorus, mungkin setelah itu ke Baik, ya. ada beberapa faktor ya bagi kita yang mengalami satu kepahitan ya dalam kehidupan ini sehingga kita sulit mengampuni. Tentu saja oleh karena luka itu sangat membekas sekali dalam hati, ya, mendalam sekali, hingga kita sulit sekali mengampuni. Faktor yang lain berkaitan dengan yang pertama, kita selalu menyimpan kepahitan itu dan kita tidak mau untuk menghilangkannya, ya. Kita tidak mau membuangnya. Kita terus simpan, kita terus bawa, ya. Sehingga pun itu dari waktu ke waktu semakin berakar, terus tumbuh kembang dan semakin sulit untuk diampuni, memberikan pengampunan, ya, atau untuk menghilangkan rasa pahit luka yang pernah dialami. Nah, bagi kita, ya, ada memang kaitannya dengan bagaimana kita sadar bahwa semakin kita menyimpan kepahitan dalam diri kita, itu tidak akan semakin lebih baik dalam hidup kita, ya. Karena penyakit yang dialami oleh manusia itu sebagian besar tumbuh yang muncul oleh karena ada hati yang tidak mau mengampuni, ya. Jadi kalau semakin kita simpan sebenarnya itu akan merugikan diri kita sendiri. Ya, kalau kita sadar bahwa ketika kita simpan itu sakit hati, maka itu sebenarnya tidak baik bagi kita. Nah, banyak kita belum sadar pada akibat-akibat yang muncul oleh karena sakit hati yang terus disimpan. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk membuka hati kita terhadap satu kuasa dari Tuhan, agar Tuhan tolong kita untuk dapat mengampuni sesama saudara-saudara kita. Jadi di sini, jadi sebenarnya respon itu berbeda oleh karena tergantung pribadi masing-masing, gitu ya. Ada orang yang bisa dikatakan pengalaman sangat pahit, tapi bisa dia mengampuni dengan cepat. Oleh karena apa? Oleh karena dia tahu bahwa dia sebagai orang Kristen harus mampu untuk mengampuni karena dia sendiri pun dosa-dosanya sudah diampuni. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Maru Papitorus. Oke, jadi kita ke Pendeta Adrian. Kira-kira apa sih yang membuat orang itu bisa cepat bertumbuh, ya? Kemudian dia ketika dia terima firman Tuhan langsung bisa melaksanakannya, tapi ada di sisi lain ada orang juga yang susah untuk menerapkan firman Tuhan sehingga dia tidak bertumbuh dalam jangka waktu yang lama dan membutuhkan perjuangan yang lebih besar. Kira-kira apa faktornya kira-kira yang menghambat itu, Pendeta? Baik, Silakan. kalau kita kan baca dalam Alkitab ada cerita perumpamaan tentang benih yang ditabur di semak belukar, ya, bebatuan, ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kala membuat akhirnya iman kerohanian kita tidak jadi bertumbuh. Sehingga waktu ada masalah, ya kita tidak terlalu peduli dengan itu firman Tuhan. Tetapi dari ilustrasi perumpamaan itu, saya coba merenungkan bahwa benih itu akan bertumbuh jika lahan itu benar-benar tanah, artinya kalau ada batu-batu yang besar harus disingkirkan, tanahnya digemburkan, ada semak-semak harus dibuang, dan itu melewati proses. Dan proses itu kalau saya katakan sangat membutuhkan usaha yang luar biasa dan sangat menyakitkan. Tetapi akhirnya adalah bahwa benih itu akan apa? Bertumbuh dengan baik karena tanahnya subur tentunya. Tapi melewati proses. Jadi kenapa seorang itu kadangkala ketika dia sudah jauh dari Tuhan, tiba-tiba dia mau kembali dan sungguh-sungguh, karena memang dia harus melewati proses itu. Tunggu dulu dia menghadapi sesuatu yang sakit, baru kadang-kadang manusia ini baru mau bertobat. Contoh seperti anak yang bungsu itu, ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar berulang kali di konsep ini, ya, bahkan Pendeta Milton seringkali katakan bahwa seorang itu akan bertumbuh, akan bertobat kalau dulu merasakan titik nol, baru dia bisa kembali. Jadi kadang-kadang manusia begitu, tunggu dulu mengalami akibat dari perbuatan-perbuatannya, barulah dia mulai ingat siapa? Ingat akan Tuhan. Jadi
satu pelajaran yang penting bagi kita adalah bahwa biarlah benih firman itu selalu kita terima setiap saat. Dan kita ingat setiap saat, sehingga iman kita pun akan semakin berkembang. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kita ke Sir Pardosi, boleh menyampaikan sesuatu, Sir. Baik, selamat malam. Terima kasih atas pemaparannya ya. Baik, kira-kira apa yang mau ditanyakan? Karena ada tadi sudah beberapa yang ditanyakan, jadi saya mau menjawab yang mana ini? Ya, Sir, tentang ada orang yang bisa cepat bertumbuh, tapi ada juga orang yang lambat sekali, lamban untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti dalam pendahuluan daripada presentasi tadi, kira-kira apa sih, Sir, yang membuat orang itu cepat, kemudian apa sih yang membuat orang itu menjadi lambat begitu? Baik, terima kasih ya. Kalau kita melihat pertumbuhan seorang bayi ya, dari situlah kita boleh melihat ya. Bayi itu akan cepat bertumbuh kalau dapat makanan yang bagus ya, makanan yang sehat, bergizi ya. Pada saat yang sama bayi itu akan cepat bertumbuh kalau memang dia di lingkungan orang tua yang betul-betul mengasihi dia, betul ya? Bayi itu akan cepat bertumbuh kalau memang dia berada dalam lingkungan udara, ya maksud saya itu bukan lingkungan orang tua lagi ya, tapi lingkungan udaranya ya, lalu tetangga-tetangganya, yang baik bertumbuh sesuai yang diharapkan, yaitu pertumbuhan positif ya. Coba kalau bayi itu umpamanya berada dalam lingkungan yang mungkin orang-orang yang melanggar hukum semua, bayi itu akan bertumbuh, tapi bertumbuhnya kan menjadi negatif dia. Ya. Sudah barang tentu ada juga yang tetap bertahan walaupun dia tinggal mungkin di lingkungan yang mayoritas penduduknya melanggar hukum, ya boleh saja dia tetap dibina untuk tidak melanggar hukum. Tapi secara umum kecenderungan itu akan lebih besar. Nah, oleh sebab itu kenapa ada orang yang dalam imannya bertumbuhnya cepat, ada yang tidak bertumbuh cepat. Yang pertama adalah kerinduan daripada orang itu untuk mau mendapatkan suplai makanan rohani dengan baik. Bayi kalau dia nolak terus mau makan kira-kira gimana? Walaupun orang tuanya siapkan makanan yang terbaik, kalau dia menolak makan bagaimana? Ya tidak akan bisa makanan itu masuk kan? Demikian juga dengan orang yang mau bertumbuh secara rohani, tidak akan bisa itu rohani itu bertumbuh kalau dia tidak mengizinkan dirinya untuk disuplai dengan apa? Makanan-makanan rohani. Nah, makanan rohani itu dapat dari mana? Ya berdoa, baca Alkitab, beribadah bersama-sama. Yang kedua, rohani itu akan bertumbuh kalau dia berada dalam lingkungan yang mendukung dia bertumbuh. Itulah namanya saudara-saudara seiman. Orang yang baru bertobat lalu dia tinggal di satu lingkungan yang tidak seiman dengan dia, maka kecenderungannya dia akan kembali lagi untuk meninggalkan iman itu. Tapi ketika dia berada dalam satu lingkungan yang satu iman dan mendukung dia untuk bertumbuh, maka iman itu akan lebih cepat apa? Lebih cepat bertumbuh. Yang ketiga adalah seorang bayi itu dia harus dilatih supaya bisa berjalan. Setelah berjalan dia harus bisa berlari dan lain sebagainya. Orang yang bertumbuh itu harus mengikuti olahraga iman. Ya. Olahraga iman itu dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu ya cawan lebur itu tadi. Dia harus bertumbuh. Ya. Supaya dia bisa naik kelas, dan naik kelas. Jadi kalau kita lihat tiga hal ini saja, ya, suplai makanannya, lingkungan di mana dia berada, lalu dia sendiri mengizinkan dirinya untuk dilatih secara imannya, maka dijaminlah dia akan apa? Bertumbuh dengan baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Sir. Kita ke Pendeta Marupapa, nanti setelah itu ke Pendeta Abi. Tadi di dalam pemaparan kita melihat bahwa Pendeta Maro ya, ada perubahan atau perkembangan rohani itu adalah kombinasi antara Allah dan manusia, yaitu kuasa kemauan manusia dan kuasa Roh Kudus, begitu. Tetapi yang sering menjadi problem adalah seringkali kemauan kita itu hanya kemauan yang berdasarkan emosi sesaat, begitu, bukan berdasarkan akal, begitu. Nah, kira-kira Pendeta Maro, apa yang bagaimana kita bisa membedakan ini kemauan yang sesaat secara emosi saja
atau berdasarkan dengan akal budi kita? Ya, bagaimana kita bisa membedakannya? Mungkin tolok ukurnya, Pendeta Marupapistorus. Silakan, Pendeta. Baik, yang paling terlihat jelas adalah orang yang terbawa perasaan itu, dia akan sebentar saja dalam melakukan hal yang baik. Ya, tapi kalau orang yang dituntun oleh kuasa roh Tuhan, maka ada melakukan yang baik itu jauh lebih lama dia, ya, karena dia bukan hanya keinginan sesaat gitu, terbawa emosi, terbawa perasaan, tapi oleh karena tuntunan Roh Kudus Tuhan yang selalu ingatkan. Ya, kita kan sudah paham juga ya, karena fungsi Roh Kudus sendiri kan selalu mengingatkan ya, menghibur ya, dan menuntut. Ya, kalau ada kuasa Roh Kudus Tuhan, maka kita akan muncul keinginan terus untuk melakukan hal yang baik, bahkan tindakan kita, keputusan kita itu selalu ya kepada hal-hal yang baik ya. Nah, kalau kita sering libatkan Roh Kudus dalam mengambil keputusan, ya tentu kita akan minimum dalam melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, ya dalam kehidupan kita harus ya jangan terbawa emosi dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Itu bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Silakan kita ke Pendeta Abi. Ya, barangkali bisa menambahkan. Ya, kalau saya ingin misalnya punya kemauan untuk berubah, itu pinginnya ya kemauan berdasarkan akal budi saya, bukan emosi kayak gitu. Tapi gimana caranya saya bisa membedakan itu? Dan mungkin bisa ditambahkan kira-kira bagaimana caranya supaya saya tidak jatuh ke sana. Dan kira-kira Pendeta, kalau kita berdasarkan emosi dicampur dengan akal, apakah boleh atau tidak? Begitu. Silakan, Pendeta. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Jadi, kalau menurut saya, ketika seseorang itu melakukan sesuatu atau berubah kepada sesuatu yang baik, kita harus melihat motivasinya apa ya, motifnya itu apa. Nah, terkadang motif itulah yang menentukan apakah itu berdasarkan hanya emosi sesaat atau memang karena ada niat yang kuat gitu. Nah, biasanya kalau motifnya hanya ingin menyenangkan seseorang ya, atau hanya contohnya karena dihukum ya, hal-hal yang membuat perubahan itu tidak terjadi cukup lama itu. Itulah yang membuat perubahan itu hanya sebentar saja lalu kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, jadi dari pertanyaan ini saya bisa memberikan sebuah pernyataan bahwa kalau kita berubah karena sebuah emosi yang baik, sebenarnya tidak masalah. Ketika kita termotivasi karena sesuatu hal, karena emosi kita, lalu kita berubah kepada hal yang baik, itu tidak apa-apa. Tapi yang jelas itu harus didukung oleh niat yang kuat juga, ya. Bukan hanya emosi semata. Itu harus didukung juga dengan kuasa Roh Kudus. Jadi tidak boleh hanya emosi saja. Gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kalau hanya dengan perasaan kita saja lalu tidak didukung dengan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, maka itu tidak akan memakan waktu lama gitu. Itu akan sebentar saja lalu kembali berubah. Ya, kita sambil contoh orang dibaptis lah. Banyak motif orang dibaptis beda-beda. Beda-beda. Banyak orang memilih untuk mengikut Tuhan melalui baptisan beda-beda. Motifnya apa? Nah, kalau ada yang dengan emosi lalu dia memilih dibaptis, sebenarnya tidak masalah juga. Tapi kalau emosi itu didukung dengan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, ya lalu didukung oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi itu harus harus bekerja sama gitu. Ya, jadi tidak boleh hanya emosi saja, karena itu pasti akan sebentar ya. Ketika baru dibaptis mungkin langsung kembali kepada kehidupan yang lama.
Ya itulah mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta. Kita ke Sir Milton Pardosi, ya, mengenai topik kita pada malam hari ini, Sir. Kombinasi antara Allah dan manusia, yaitu kemauan manusia dan Roh Kudus, gitu, Sir. Kira-kira apa yang kita bisa dapatkan, Sir, dari pelajaran ini, ya, supaya apa yang perlu kita ketahui, supaya kita bisa bertumbuh, ya, mengenai kemauan dan Roh Kudus ini, Sir, dan bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja mempertumbuhkan kita di dalam diri kita. Ya, mungkin bisa minta bantuan untuk penjelasannya, Sir. Baik, terima kasih ya. Jadi Tuhan tidak bisa memaksa manusia untuk mengikuti kehendaknya. Saya kasih gambaran contoh sederhana, istri Lot. Kalau kita baca di Alkitab, itu istri Lot itu kan sudah ditarik ya. Betul ini ya. Bersama dengan Lot, dengan 2 putrinya. Tapi mohon maaf, otaknya istri Lot kemana? Ya, otaknya membuat dia menoleh ke belakang, betul ya? Nah, di sini kita memahami sesuatu. Apa yang kita pahami? Tuhan bukan tidak bisa mengendalikan pikiran kita, bukan. Tetapi Tuhan tidak mau mengendalikan pikiran seseorang karena itu adalah kebebasan memilih yang Tuhan sudah berikan. Ilustrasinya ya istri Lot tadi saya katakan. Itu sudah ditarik tangannya oleh malaikat karena mereka berlambat-lambat kan. Bahkan malaikat itu mau ditawar sama Lot karena jaraknya kejauhan kan sehingga dia minta lokasi yang lebih dekat. Ya, betul ya. Koreksi saya kalau salah gitu ya. Tapi pikiran istri Lot itu nggak bisa dikendalikan oleh malaikat itu, makanya dia noleh ke belakang. Di sini ada gambaran tentang komitmen istri Lot. Ada enggak komitmen istri Lot? Secara tubuh dia tidak berkomitmen karena dia ditarik. Secara pikiran memang jelas dia tidak berkomitmen karena dia noleh ke belakang dan oleh sebab itulah dia menjadi apa? Tiang garam ya, bukan tiang api ya, tiang garam. Nah, di sini kita jelas bahwa Tuhan bekerja ketika manusia itu memang mau berkomitmen untuk apa? Melakukan sebuah pilihan-pilihan yang radikal ya. Kalau dalam pelajaran sekolah sahabat ini kan ada muncul istilah radikal ya. Tuhan itu mau untuk bekerja bersama dengan orang yang memang mau melakukan sebuah pilihan-pilihan yang radikal. Mungkin tidak langsung radikal, tapi dia punya sebuah komitmen untuk berubah. Sebuah komitmen untuk menjalani cawan lebur itu. Karena dalam pelajaran kita ini, cawan lebur itu membuat seseorang harus membuat keputusan radikal. Cawan lebur itu dibuat Tuhan untuk menarik perhatian orang dari dosa kepada kebenaran. Cawan lebur itu digunakan Tuhan untuk menyadarkan betapa jauhnya orang tersebut dari Tuhan. Jadi kan cawan lebur itu kan seperti apa ya? Seperti lampu gitu ya. Lampu tanda bahaya. Itu seperti alarm begitu ya. Bahwa menandakan ini ada sesuatu yang terjadi dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika itu disertai dengan komitmen dari manusia, maka kuasa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Tapi kalau tidak ada komitmen dalam diri manusia, ya pengalaman istri Lot itulah menjadi pengalaman yang bisa menjawab apa hubungan antara komitmen dengan kuasa ilahi. Baik, terima kasih, Sir. Mungkin satu lagi pertanyaan ya ke Pendeta Marupa Sitorus, setelah itu ke Pendeta Ricky Mual. Ya. Berkaitan dengan komitmen, seringkali komitmen kita itu menurun, kadang kembali lagi seperti itu. Atau mungkin ketika ada masalah dan sebagainya, mulai kompromi dan sebagainya. Untuk menjaga supaya komitmen kita kepada Tuhan itu radikal terus,
tidak turun, ya, kira-kira apa yang perlu kita lakukan, pendeta? Baik, hal-hal yang perlu dilakukan adalah mencegah hal-hal yang kecil yang dapat membuat komitmen kita hilang kepada Tuhan. Ya. Karena sering orang itu jatuh ya dalam berjalan bukan karena ada batu besar di depan matanya, tapi ada kerikil kecil yang ada di depan matanya yang dia tidak lihat. Kadang-kala kita sering kehilangan komitmen pada Tuhan oleh karena kita izinkan hal-hal kecil itu menarik perhatian kita dari Tuhan, sehingga lambat laun kita semakin jauh daripada Tuhan. Jadi hal-hal yang kecil itu bisa saja lingkungan sekitar kita atau orang-orang sekitar kita dan sebagainya. Jadi kita harus tidak masuk kepada lingkungan yang membuat kita lemah, ya, seperti disampaikan oleh Sobat Lucy, dan juga kita harus membuat aktivitas rohani yang terus menumbuhkan komitmen kita agar semakin kita dekat kepada Tuhan. Dan paling penting adalah jangan membawa kita ke dalam pencobaan, ya. Jangan membuat diri kita sendiri datang ke pencobaan. Kira-kira itu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Mauro Pistorius. Kita ke Pendeta Ricky Moal, silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Pendeta, saya juga hanya menambahkan apa yang Pendeta Sitorus tadi sampaikan. Masalah komitmen ini bukan hal yang mudah. Jadi seharusnya sebelum berkomitmen, sebelum komitmen diucapkan, sebelum komitmen dijalankan, harusnya dipikirkan dengan baik. Karena apabila tidak dipikirkan dengan baik, tidak direnungkan dengan baik, akhirnya jadi biasa aja gitu kan. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana supaya komitmen yang sudah dibuat tadi itu bisa selalu dipegangkan begitu ya. Di pelajaran sekolah Sabat ada satu ayat yang saya pikir baik ya untuk kita lihat dan kita pegang ini. Bagaimana supaya komitmen kita itu bisa tetap. Selain tahap pertama tadi sudah dilakukan, ayatnya di Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ada kata setiap hari di sana. Nah, berarti komitmen ini yang harus dilakukan, diperhatikan hari demi hari. Jadi kalau ada dua kata yang saya pikir perlu kita ingat adalah bergumul dan berserah. Sebelum mulai komitmennya, gumuli dulu dan berserah kepada Tuhan. Setelah sudah komit, pasti ada cobaannya ya, ada tantangannya. Balik lagi, bergumul dan berserah tiap-tiap hari. Nah inilah yang saya pikir sebagai manusia yang akan kita selalu hadapi ya. Komitmen yang kita pegang, bagaimana digumuli tiap hari. Dan saya pikir kalau kita sudah terlatih untuk bergumul itu, lama-lama akan kesulitannya pasti berkurang ya pergumulannya ya. 1-2 hari dibanding sudah 2-3 tahun biasa melewati itu pasti akan berkurang. Nah saya pikir itu tambahan dari saya ya, bergumul dan berserah sebelum memulainya dan selama dalam komitmen itu. Terima kasih Pendeta. Ya baik Pendeta, terima kasih. Kita ke Sir Milton Pardosi, mungkin sekaligus closing statement mengenai pelajaran sekolah Sabat kita pada malam hari ini dengan judul berjuang dengan sekuat tenaga. Jadi tadi ada pertanyaan mengenai lanjutan Pendeta mengenai komitmen ya, supaya komitmen kita itu tidak mengalami problem, dan juga mungkin Pak Pendeta boleh tambahkan mengenai kesimpulan berjuang dengan sekuat tenaga dan juga mungkin kaitannya dengan cawan lebur. Terima kasih. Silakan Pendeta. Komitmen itu pasti akan menghadapi tantangan, pasti akan ada turun naiknya. Karena namanya saja kan orang baru mau berubah ya, berubah menjadi lebih baik. Pasti ada tantangannya, tidak mungkin tidak ada tantangan. Tetapi sekarang bagaimana supaya ketika menghadapi tantangan komitmen itu tetap stabil. Ya, kalaupun belum bisa naik dia stabil. Tapi kalau bisa naik bagus.
Caranya adalah yang pertama ya, sudah pada tentu kita harus mengandalkan kuasa dari sorga. Ya seperti Yesus, ya dia selalu berdoa kepada Bapaknya. Dia selalu terhubung dengan Bapaknya. Yang kedua adalah ya kita harus mencari sahabat-sahabat rohani yang bisa memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan dukungan ketika kita sedang menghadapi tantangan dalam komitmen kita itu. Nah, ini pasti akan membawa sebuah kemajuan yang lebih baik oleh karena kita selalu terhubung dengan Tuhan. Pada saat yang sama kita memiliki sahabat-sahabat rohani. Nah, oleh sebab itu sebagai closing statement saya, berjuang dengan sekuat tenaga itu bukan berarti bahwa kita dibiarkan Tuhan tanpa perlindungan, tidak. Ayub, apakah dilindungi Tuhan? Dilindungi. Itu sebabnya dia tidak diizinkan untuk dibunuh. Betul ya? Ya, artinya kita dilindungi Tuhan. Tetapi bagaimana kita berjuang untuk bertahan dalam iman? Karena iman itu tidak bisa tanpa perjuangan. Harus ada perjuangan. Dan perjuangan itu pada sisi manusia, bukan pada sisi Tuhan. Ketika manusia itu berjuang, maka disitulah Tuhan akan memberikan pertolongan kekuatan. Tapi kalau manusia itu, ada bahasa sering saya katakan ya, ini orang belum dicobai aja sudah jatuh dalam dosa. Makanya setan malas mencobai dia. Karena nggak dicobai pun udah jatuh kawan ini katanya. Jadi nggak usah kita capek mencobai dia. Ini kan berarti kan orang itu nggak ada perjuangan sama sekali. Orang belum dicobai udah jatuh. Ya kan? Jadi kan itu kan menghemat tenaganya setan. Nah, jadi dengan konsep seperti itu, maka kita tahu bahwa berjuang itu artinya bertahan, bertekun, ya, tahan uji, bertekun di dalam cawan lebur yang diizinkan Tuhan atau diberikan Tuhan kepada manusia. Kalau itu kita boleh lewati dengan bertekun, dengan berjuang, dengan komitmen di sana, dengan ketergantungan kepada kuasa Tuhan, maka adalah mungkin, adalah pasti kita akan mendapatkan apa? Kemenangan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih, Sir. Kita ke Pendeta Marwa Pastorus untuk closing statement. Baik, saya singkat saja. Pelajaran ini yang saya dapat ya sebagai statement-nya adalah di dalam hidup manusia itu banyak kelemahan-kelemahan yang dia hadapi. Ya, tapi di sini kita diminta janganlah kelemahan yang dialami oleh manusia, yang dimiliki oleh manusia itu membuat dia tidak ada upaya ataupun usaha untuk melawan godaan, melawan penderitaan ataupun melawan pencobaan yang dia alami. Karena kalau kita menyerah, maka kita akan menjadi hamba setan seterusnya. Sebabnya kita perlu untuk berusaha, ya, berjuang, ya, sekuat tenaga, ya, karena kita harus berjuang dalam iman. Ya. Dengan demikian kita akan menjadi pemenang iman. Tadi disampaikan oleh Saudara, bertekun, berdoa, itu akan membuat kita menang ya dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materinya Pendeta Marwa Pastorus. Terima kasih Sir Milton Pardosi dan juga para hamba Tuhan yang tergabung di dalam Zoom ini, yang sudah membantu kita untuk berdiskusi pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk para sahabat konsep yang setia memperhatikan diskusi ini melalui media online di Facebook. Biarlah pada malam hari ini saudara dan saudari diberkati oleh Tuhan dengan pengetahuan yang baik mengenai firman Tuhan yang senantiasa bertambah setiap saat, dan juga pertumbuhan dan juga penyertaan daripada Tuhan. Baik, kita akan ketemu lagi pada pada minggu depan pada jam yang sama untuk diskusi Sekolah Sahabat bersama-sama dengan konsep. Dan pada saat ini memohon Pendeta Edwin Pasaribu, apakah ada di tempat? Oke, sepertinya tidak ada ya.
Oke, silakan memohon Pendeta Ricky Moal untuk doa tutup. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di sorga, penuh kasih dan penuh kemurahan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan yang baik. Karena tuntunan Tuhan, kami boleh punya waktu untuk belajar pada malam hari ini melalui diskusi Sekolah Sabat. Kiranya apa yang dipelajari akan menjadi berkat sukacita. Kami boleh dikuatkan iman pengharapan kami tetap kepada Tuhan hingga Engkau datang yang kedua kali. Memberkati semua yang telah bergabung, menyaksikan, belajar bersama, biar berkat yang limpah menjadi bagian daripada kami semua. Inilah yang menjadi doa harapan kami Tuhan, karena hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Baik, demikianlah rangkaian diskusi kita pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan pada jam yang sama. Tuhan memberkati kita semua.